مرحبا أهلا النوادي. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikenal sebagai tokoh sufi. Nah, mereka punya syariat jauh di atas kita. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan kana mutamassika bigawani syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh ulama yang memegang kuat syariat Islam, sunnahnya, wajibnya. Nah, mereka tidak mungkin diangkat sebagaimana yang kita kenal sebagai waliullah, ya, orang besar, melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sebelum meninggal kasih wasiat, ya bunayya tir ilal haq bijanahai alkitab wa sunnah. Wahai anakku, aku berikan pesan kepadamu, terbanglah menuju kepada Allah yang maha benar dengan dua sayap. Sayap pertama Al-Quran, sayap kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah sekali kalau orang ma'rifat tinggalkan syariat. Siapa lebih ma'rifat, Syekh Abdul Qadir Jailani atau orang-orang yang mengaku ma'rifat kemudian meninggalkan syariat? Syekh Abdul Qadir Jailani paling ma'rifat, paling hakikat, tapi justru paling kuat memegang syariat. Ini keterangan dari siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Kemudian ciri-ciri lainnya orang yang udul, mereka itu mengamalkan ilmu, kadang tanpa berucap, dengan diam kita sudah bisa ambil ilmu. Saya teringat dulu ada kiai besar di Jakarta namanya Kiai Syafi'i Hazami, berguru kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu guru beliau. Pada waktu itu sedang belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Nawawi, sampai ke bab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam, kalau tidak bisa berkata baik. Itu dibaca tuh hadis di depan gurunya Habib Ali. Selesai dibaca, menunggu keterangan penjelasan. Biasanya murid baca hadis, kemudian sang guru menerangkan. Tapi waktu itu beliau baca itu hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam, ya, kecuali dia berkata baik. Falyasmut. Habib Ali hanya duduk diam, lihat itu murid begitu sampai 1 jam. Lihat, dia juga ini mau lihat guru atau tidak. Ini dua mazhab juga nih. Lebih afdol mandang guru atau menundukkan pandangan, ya. Orang sholat depan Ka'bah, lebih afdol sholatnya lihat ke tempat sujud ataukah lihat ke Ka'bah. Itu jadi khilaf oleh kalangan ulama. Dia bingung, ini nggak ada penjelasan. Habibnya duduk lihat begitu. Dia juga kadang lihat, kadang nunduk. Sampai 1 jam. 1 jam, kata Habib Ali, ya cukup hari ini selesai kita. Keterangannya di mana? Habib tidak memberikan penjelasan sama sekali. Sudah ngaji tadi. Sudah ngaji tadi. 1 jam tuh kita ngaji tadi. Baik, pulang. Beliau merenungkan. Oh, praktek. Ilmunya langsung praktek. Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam. Diam itu dipraktekkan oleh Habib Ali bin Husain. Jadi sekali-sekali kita harus butuh waktu diam, ya. Karena memang al-lisan jirmu'us shaghir wa jurmu'u kabir. Lidah inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang masuk neraka. Bentuknya kecil dan bahayanya besar. Jadi dia renungkan dapat ratusan faedah dari diamnya seorang guru. Ya, di situ dia berpikir, oh maksudnya begini, subhanallah. Nah, ini udul, orang-orang adil. Mereka amalkan ilmunya, mereka amalkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Itu kuncinya tuh. Man amila bima alima awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui,
niscaya Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Dalam bahasa Al-Quran disebut ilmu laduni, ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan juga ketakwaan. Kalau mau mudah ilmu itu masuk ke dalam hati kita, kalau ingin mudah menghafal ayat suci Al-Quran, atau ingin menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad, atau ilmu-ilmu agama lainnya, maka Allah sudah menyatakan satu cara yang sangat mujarrab. Apa itu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayat Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semampu kalian, maka Allah yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Berapa banyak para aulia, para ulama, para sulaha, mereka belajarnya ya hanya membaca beberapa lembar, tahu-tahu diberikan futuh. Seperti siapa tuh? Syekh Ali Baros. Ya. Kebanyakan para sejarawan mengatakan membaca Muqaddimah Bidayatul Hidayah di hadapan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi diberikan futuh, terbuka itu ilmu karena ketakwaan. Ya, dia mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya. Insyaallah pertemuan berikut kita membahas lanjutan daripada sudah masuk ke bab yang baru, dan juga informasi untuk pertemuan Ahad berikutnya itu pertemuan kita libur nanti, ya. Jadi ada satu pertemuan lagi terakhir. Setelah itu kita bertemu nanti selepas bulan Hari Raya Idul Fitri, insyaallah. Mudah-mudahan semua dikasih panjang umur, sehat, afiah, sehingga bisa juga melanjutkan sampai hatam kitab Sahih Al-Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.